Saya record. Baik, saya deg-degan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, selamat datang di perkuliahan perdana blended fisiologi hewan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pertama kali mungkin saya menyapa teman-teman yang ada di ruangan terlebih dahulu. Pertama kali kita ketemu secara tatap muka, tapi mungkin yang kemarin ngisi milad, kemarin nyanyi ya, suaranya bagus. Apa namanya? Oh ini yang nyanyi dua di depan. Mau nyanyi lagi? Oh, enggak. Oke. Nah, maskernya dipakai. Enggak. Tapi kalau minum nanti dibuka nggak apa-apa. Di kelas saya santai, jadi kalian boleh minum, kalian boleh apa namanya ngemut permen dan lain sebagainya. Tetapi kalau makan berat harus bagi-bagi di teman yang lain. Oke. Nah, 2 tahun saya tidak masuk di kelas ini gitu ya. Jadi ini perdana. Agak gugup saya sebenarnya untuk perkuliahan karena sudah lupa saya cara ngajar. Jadi nanti mungkin kalau misalnya saya masih apa ya istilahnya kurang connect atau lola dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Saya mungkin tidak perlu perkenalan karena teman-teman sudah mungkin dari nama mungkin sudah tahu, tetapi mungkin dari morfologi penampakannya utuhnya ini saya gitu ya. Apa namanya selaku dosen atau pengampu mata kuliah fisiologi hewan. Baik. Hari ini mungkin nanti sedikit saya akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan fisiologi hewan. Terutama ini adalah mata kuliah dasar, di mana ini menjadi basic, terutama hal-hal yang berhubungan tentang zoologi atau ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk hewan, walaupun nanti human atau manusia itu akan masuk ke situ. Gitu ya. Baik. Di sini ada yang bukan dari Jogja. Oke, dari mana Mas? Aldi. Oke, dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan Selatan, Banjarnegara. Banjarmasin. Oke. Ada yang lain lagi yang jauh? Kapan nyampe di Jogja? Oh, tahun lalu. Berarti kemarin 1 semester ini benar-benar full online di kosan gitu. Oh, oke. Kosnya ada wifi? Alhamdulillah, nggak habis kuota. Yang lain, ada yang dari bukan Jogja, yang Jogja bodo amat lah. yang lain. Halo, ini yang online, mohon maaf saya kacangin ya, salah sendiri nggak masuk ke sini gitu ya. Oke, yang lain. Mbaknya dari mana? Perkenalan. Terus dari Jogja, nggak mau. Yang lain? Dari Cianjur. Kapan nyampe di Jogja? 2 bulan yang lalu. Cianjur ya. Oke. Sudah dapat kosan semua ini? Sudah. Yang lain lagi? Yuk. Dari Majalengka. Namanya? Kelly. Oke. Majalengka itu Jawa Barat. Oke. Baik. Teman-teman yang lain, terutama yang di apa namanya di Zoom juga halo gitu ya. Ini ada 12 partisipan kayaknya, ada Aulia, Laila, Lolo, Latifah, dan teman-teman yang lain. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena pertemuan sekarang materinya cukup banyak, jadi saya akan to the point. Mohon maaf, saya orangnya ngomongnya cepat, belibet. Jadi kalau misalnya nanti ada kalian sesuatu yang tidak paham, silakan instruksi saja langsung ke saya, gitu ya. Oke, baik. Yang online dengerin ya, ada koneksi yang kurang jelas atau seperti apa? Cukup? Suara saya terdengar jelas?
Mungkin teman-teman semua yang online? Terdengar, Halo? Pak. Oke. Terdengar, Pak. Ya, oke. Ini yang online sambil ngemil di kamarnya masing-masing gitu ya. Oke. Suara saya cukup jelas ya, jadi tidak perlu mic. Mulai dari tata tertib terlebih dahulu, apa yang perlu kita sepakati untuk mata kuliah fisiologi hewan. Oh iya, saya mungkin cerita flashback terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat kurikulum dari program studi biologi, bahwa di biologi itu kan basicnya kita akan mempelajari berbagai macam organisme, living organism. Salah satunya adalah hewan. Nah, kemudian di situ nanti kita akan mempelajari cara pandang atau sudut pandang kita terhadap objek tersebut bagaimana. Kita bisa mengklasifikasikan hewan tersebut yang kemudian nantinya akan masuk, ada beberapa mata kuliah yang notabene adalah sistematika. Ya kan, teman-teman sudah mengambil mata kuliah tersebut, mungkin sekarang juga ada mata kuliahnya, atau udah habis ya? Udah habis ya, sistematika ya. Nah, kemudian masih berlanjut karena selain sistematik, kita juga mempelajari mengenai struktur perkembangan dan fungsi. Nah, maka kalau teman-teman tahu, lab kita itu ada nama lab yang disebut struktur dan fisiologi hewan di lantai 3. Nah, yang nggak tahu silakan nanti main-main ke sana. Di lab struktur dan fisiologi hewan, atau mungkin dalam hal ini saya saya gabung struktur perkembangan dan fungsi. Nah, struktur itu kalian sudah pelajari di mata kuliah histologi dan anatomi. Jadi struktur itu kalian mempelajari bagaimana sih bentuk, letak, dan fungsi mulai dari sel, jaringan, sampai dia ke organ. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian setelah kalian mempelajari itu, kalian juga mempelajari mengenai perkembangan, developmental. Perkembangan itu proses gitu ya, mulai dari sel yang kecil sampai yang besar. Itu kalian sudah pelajari di reproduksi dan embriologi. Nah, setelah itu kita hari ini akan mempelajari bagaimana fungsi secara fisiologis baik jaringan atau organ. Sehingga kita paham dari letak struktur yang teman-teman sudah pelajari dulu, itu bagaimana proses metabolismenya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai basic dari fisiologi hewan. Semester depan kita masih ketemu lagi, jadi jangan jangan capek-capek ketemu dengan saya. Nanti kita ketemu lagi di fisiologi hewan eksperimental. Bagaimana penerapan riset dan penelitian mengenai bidang hewan. Nah, itu nanti larinya ke situ. Jadi saya menghantarkan teman-teman dari awal semester 2 sampai nanti di penghujung semester akhir. Gitu ya. Nah, itu sejarahnya. Tata tertib, ada 2 dosen pengampu untuk fisiologi hewan. Yang pertama adalah saya sendiri. Oke, kemudian nanti setelah UTS atau minggu ke-8 sampai minggu ke-14 itu nanti dengan Ibu Wulan. Terus Ibu Sriwijayanti Wulandari. Jadi di sini nanti kita ada 2 dosen yang membersamai teman-teman semua di mata kuliah fisiologi hewan dasar. Nah, tata tertib akan berbeda di setiap masing-masing dosen karena karakter dosen juga beda-beda. Tadi saya sudah bilang saya bebas, yang penting kalau saya adalah tepat waktu. Karena kita berlatih kemandirian dan kita juga apa ya istilahnya rajin lah. Karena apa? Karena kalau misalnya kita itu di Fakultas Sains yang notabene adalah ilmu murni, ilmu basic, di mana emang bidang keilmuan kita, kognitif kita itu dipertaruhkan di situ gitu ya. Yang dicari orang murni itu kan, atau orang biologi itu kan keilmuannya. Cuma kalau kalian nanti akan masuk ke dalam dunia kerja, itu modalnya nggak itu doang gitu loh. Oke, integritas, kemudian bagaimana kalian itu sigap, terus rajin dan lain sebagainya, itu juga menjadi habit kalau misalnya mulai dari sekarang tidak dimulai gitu ya. Jadi minimal tepat waktu itu sudah merubah perilaku kalian mungkin. Nah, teman-teman semua, saya berusaha untuk tepat waktu. Teman-teman juga seperti itu. Kemudian kalau tepat waktu, konsekuensinya gimana? Sebenarnya saya juga tidak akan
mewajibkan, oh harus 10 menit dan lain sebagainya. Enggak, tetapi semaksimal yang kalian bisa. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi mengerjakan tugas. Nah, ini kita online dan offline. Nah, karena persepakatan dari fakultas itu kalau tidak salah saya nangkep semester 2 dan semester 4 itu minggu ke 1 sampai 7 adalah blended, kemudian di minggu ke 8 sampai 14 adalah yang online. Sehingga kita kejatahan untuk yang saya itu adalah blended. Nah, presensi semuanya ada di portal. Kalau biasanya itu saya pakai biasanya saya pakai Google Classroom, tetapi saya hanya akan menggunakan media berupa WA Group untuk share materi dan link kalau misalnya nanti di portal nggak bisa masuk, dan saya hanya akan menggunakan portal presensi. Jadi dua media itu, kebanyakan media menurut saya kok pusing gitu ya. Jadi saya hanya menggunakan dua itu. Jadi nanti kalau tanya ada yang dapat GC atau dan lain sebagainya, enggak. Dan WA Group adalah WA Group yang resmi di-share di TU atau yang saya share di grup angkatan itu yang resmi. Nanti kalau buat sendiri, bikin sendiri, nggak ada orang, nggak ada desainnya, ya salah sendiri. Gitu ya. Biar nggak banyak grup, jadi saya hanya akan menggunakan satu grup saja. Ada pertanyaan? Belum. Ada kecepatan? Enggak ya? Oke, nah ini adalah kriteria penilaian. Saya harap poin di atas itu adalah nilai kalian, gitu kan. Tetapi kita tidak mengejar nilai, kita tidak mengejar akhir, tetapi kita mengejar proses. Jadi saya harapkan teman-teman semua ya berproses dalam perkuliahan selama 14 kali pertemuan ini, gitu. Nah, ada penugasan kehadiran UTS dan UAS. Nah, ini penugasan nanti ada kuis atau apa, nanti ini tergantung dari masing-masing dosen. Saya kadang males ngasih kuis gitu ya. Jadi ya nggak tahu nih, tergantung mood saya nanti kasih atau enggak. Atau sekarang mau kita kuis? Oke, mumpung mood saya baru baik gitu kan. Gitu, UTS UAS ada yang mau nego, UTS 50%, UAS 50%, atau ini sudah kita cukupkan? Oke, cukup ya. Teman-teman yang online, apakah cukup di sini untuk aspek proses penilaiannya? Cukup, Pak. Oke, baik. Thank you. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, referensi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang saya gunakan, kalau kalian mau menggunakan apa bebas, monggo. Saya menggunakan 3 buku ini sebagai acuan membuat materi. Saya suka buku Sherwood gitu ya, lengkap, gambarnya jelas. Nah ini monggo teman-teman kalau misalnya PDF-nya banyak, silakan kalian download sendiri, cari-cari di internet banyak. Cari buku di toko buku juga ada gitu. Jadi dan apa ya istilahnya mungkin agak sedikit masuk ke kedokteran, saya hanya akan mengambil basicnya saja. Jadi memang karena proses fisiologi itu antara hewan vertebrata itu sebenarnya semuanya sama gitu kan. Mau hewan manapun itu hampir ke sebagian besar sama, dan memang fokus kajian kita itu adalah hewan-hewan vertebrata termasuk manusia. Dan memang larinya teman-teman yang tertarik dalam bidang zoologi itu nanti masuk ke dalam dunia veteriner atau misalnya dalam kajian hewan dunia veteriner atau peternakan atau bahkan medis. Nah ini pun juga nanti bisa proses fisiologi ini kita larikan ke medis karena ada yang berkecimpung di laboratorium medis juga, alumni di biologi gitu. Oke, nah di sini fisiologi ada Sherwood, ada Guyton, dan ada Ganong. Biasanya saya coba pakai Sherwood, kemudian nanti saya tambah-tambahin pakai Guyton sama Ganong. Buku yang lain monggo boleh, mau pakai Campbell pun juga ada di situ juga jelas proses fisiologinya walaupun tidak terlalu lengkap. Nah kayaknya buku ini di perpustakaan ada deh kalau kalian baca-baca buku. Kemarin saya nulis buku 3 ini di perpustakaan untuk dibeli atau dikoleksi. Oke, nah saya lanjutkan mengenai ada pertanyaan nggak mengenai referensi? Kalau tempat belinya saya nggak ini ya, monggo, saya nanti nggak dikira promosi. Saya lanjutkan. Oke, nah materi hari ini kita akan sedikit
banyak sedikit banyak membahas mengenai homeostasis yang menjadi prinsip dasar dari proses fisiologi. Setelah itu kemudian nanti saya akan membahas prinsip dasar komunikasi, karena komunikasi ini bukan komunikasi manusia ke manusia ya, tetapi maksud dari komunikasi ini adalah komunikasi sel, karena ini proses ini yang nantinya akan diterapkan dalam mekanisme fisiologinya. Jadi ini adalah prinsip dasar di pertemuan pertama, nanti kita akan belajar mengenai ini. Nah, di minggu kedua nanti kita akan belajar mengenai fisiologi endokrin. Sekilas saya tidak akan menjelaskan mengenai endokrin, hormon-hormon reproduksi, karena kemarin sudah dijelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hormon-hormon yang lain, termasuk pusat dari kontrol hormon. Nah, itu nanti di minggu kedua. Nah, minggu ketiga itu syaraf. Jadi 2 dan 3 itu adalah mekanisme proses komunikasi sebenarnya, tetapi komunikasi yang berbeda. Nah, 2, 3 ini sebenarnya berhubungan antara saraf dengan hormon. Gitu ya. Jadi memang di minggu 1 dan sampai minggu kedua dan minggu ketiga nanti mungkin agak sedikit berasap. Karena agak butuh konektivitas dari teman-teman semua. Oke. Nah, keempat itu adalah fisiologi otot. Mekanisme kerja kontraksi. Jadi kita hanya akan belajar bagaimana cara otot itu bisa berkontraksi. Udah, itu saja. Nah, kemudian di minggu kelima dan minggu keenam itu kita akan membahas mengenai fisiologi pencernaan. Bagaimana pencernaan itu dimulai dan bagaimana dia bisa menyerap makanan. Kemudian di minggu ketujuh itu nanti sedikit mengenai tentang kardiovaskular, tapi saya tekankan pada mekanisme kerja dari jantung. Bagaimana jantung itu bisa bekerja. Oke, itu yang kemudian saya sampaikan. Setelah itu baru nanti akan dilanjut oleh Bu Wulan, karena tadi ngomongin tentang kerja jantung, berarti nanti akan lanjut di fisiologi darah, kemudian respirasi, sistem imun, ekskresi, dan indera. Ada pertanyaan teman-teman semua? Belum ya? Saya boleh lanjut atau ada mau diskusi? Lanjut? Oke, lanjut. Baik, saya akan masuk ke dalam materi mengenai proses yang kita sebut sebagai homeostasis. Ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan proses dari homeostasis? Siapa? Ayo angkat tangan. Atau di sini yang online, ada yang tahu nggak homeostasis itu apa? Gimana? Keseimbangan tubuh. Maksud dari keseimbangan tubuh itu yang kayak gimana? Apakah kita berjalan di jembatan sehingga kita tidak jatuh atau seperti apa? Oke. Berarti saat ada suatu respon gitu ya, kemudian kita akan menjaga. Menjaga untuk apa? Ada yang tahu? Yang lain mungkin. Kan berarti harus seimbang nih. Nah, apa yang diseimbangkan dan apa yang perlu dijaga? Kenapa kita harus menyeimbangkan? Yang online nih. Yuk. Putri, Risalatun. Siti ada 2, Siti Nurhasana sama Siti Puji. Yang lain silakan, ada yang mau masuk mengenai ini homeostasis. Atau mau lagi lanjut? Mentok. Apa sih? Gini, oke, kita bahas mengenai puasa. Saat kita puasa, itu berarti kita tidak dalam kondisi makan dan minum, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang diomongin apa yang dijaga? Kadar gula. Nah, kadar gulanya kemudian dijaga. Kenapa kita harus menjaga kadar gula darah? Agar, nah sekarang kita harus tahu dulu fungsi dari gula darah. Itu fungsinya untuk apa? Hah?
untuk menghasilkan energi. Berarti dalam kondisi puasa, kadar gula darahnya rendah, sehingga kita harus menghasilkan energi. Gitu kan? Karena kita tidak makan. Nah, maka kita harus melakukan proses penyeimbangan, atau dalam hal ini adalah homeostasis. Gitu kan? Nah, kemudian dari situ kemudian gula darahnya meningkat lagi. Ya enggak? Kok bisa? Kok bisa? Ayo, yang online. Yang online dari tadi belum ngomong ini. Yasmin. Nah, ini saya sudah lama nggak ketemu Yasmin ini. Yasmin. Halo? Ini yang online beneran nggak sih? Atau goib nih? Halo? Oke, baik. Oke, saya jawab sendiri deh. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Berarti kan ada prosesnya agar gula darah naik. Maka di situ ada kerja dari hormon, gitu kan. Kita bisa menyimpan energi nggak sih? Nah, biasanya gula itu disimpan di mana? Di hati, di otot. Nah, disitulah kemudian di breakdown, dipecah, kemudian gula itu yang kita pakai. Nah, kalau misalnya dalam kondisi puasa, itu sebenarnya nggak masalah, karena nanti ba'da maghrib itu kita makan, gitu kan. Pada saat maghrib kita makan, iya nggak? Atau pada saat subuh? Pada saat maghrib kan? Nah, tetapi, bukan tetapi, maksud saya adalah dari situ kemudian kita dapat energi lagi. Hanya saja bagi orang-orang yang benar-benar dia tidak makan sama sekali, seminggu nggak makan gitu ya. Nah, maka kalau misalnya energinya itu disimpan dalam otot dan di breakdown, maka otot itu pun juga akan mengalami kerusakan. Sehingga badannya jauh lebih kurus. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Nah, lama-kelamaan ya kalau orang tersebut itu benar-benar dalam kondisi kelaparan, ya kemungkinan akan mempengaruhi kerja fisiologi dari organ-organ yang lain, karena intinya adalah kehabisan energi. Kehabisan energi, sel tidak akan bisa melakukan yang namanya proses respirasi. Gitu kan? Dia tidak bisa melakukan, dia tidak bisa melakukan proses respirasi, tidak bisa bertahan hidup, kemudian dia akan disis atau mati. Kemudian dia akan menghancurkan jaringan, dia akan mempengaruhi jaringan, jaringan akan mempengaruhi organ, organ akan mempengaruhi sistemnya. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini adalah regulasi. Kalau kita baca di sini kalimatnya, regulation of an organism's internal conditions the maintain life. Jadi benar-benar proses keseimbangan hidup. Nah, jadi kalau kita lihat proses homeostasis yang ada di sini, itu dia konstan, optimal internal condition. Jadi sebenarnya dalam diri kita, gitu ya. Dan kita melakukannya secara konstan terus-menerus. Sel berfungsi secara normal, organisme bisa melangsungkan kehidupannya. Kalau misalnya tidak berfungsi secara normal, maka kita perlu yang namanya regulasi. Nah, di sini regulasinya itu ada dua kerja. Secara umpan baliknya itu adalah positif atau negatif. Kalau positif itu berarti dia menstimulus, memicu. A memicu B, B memicu C, C memicu D. Itu adalah stimulus, gitu kan? Ngompor-ngompori, bosok anak mudanya, gitu ya, ngompor-ngompori. Nah, kalau umpan balik negatif itu yang menghambat, gitu kan? A menghambat B, B menghambat C, akhirnya tidak terjadi proses. Oke? Nah, nanti saya kasih PDF-nya nggak apa-apa. Karena di sini kita sudah mulai blended ya, jadi nanti saya kasih PDF-nya, santai saja. Catat yang perlu dicatat. Komponen utamanya itu mulai dari stimulus, sensor, kontrol, dan efektor. Jadi gini, intinya ada rangsangan dari luar yang mempengaruhi tubuh kita, kemudian kita tangkap. Nah, luar ini kita sebut sebagai stimulus. Siapa yang menangkap itu adalah reseptor. Kemudian di dalam tubuh kita itu ada pusat kontrol gitu ya, yang mengontrolnya itu siapa? Gitu, oke? Ada yang mengontrol, kemudian dari situ kemudian efeknya itu kemana? Kalau misalnya
ada perusahaan gitu kan, kemudian ada stimulus gitu kan, kemudian karyawannya kemudian ngomong sama bosnya sebagai pusat kontrak. Terus dari situ bosnya itu kan akan menunjuk salah satu orang atau karyawan yang lain untuk kemudian berefek atau melakukan sebuah respon. Nah, respon ini yang kita sebut sebagai efektor untuk mempengaruhi stimulus yang dirangsang tadi. Sehingga kalau saya lihatkan di sini, itu dia memiliki umpan balik. Kayak getar. Memiliki umpan balik. Ini adalah komponen utamanya. Paling gampang adalah, saya akan bahas tadi mengenai puasa, atau gampangnya adalah bagaimana level air ini kan di dalam tubuh kita itu ada persentase istilahnya itu mungkin ada plasma, kemudian ada cairan di dalam tubuh kita gitu kan, dalam kondisi atau dalam keadaan balance, seimbang. Bisa masuk dulu di sini. Jadi tubuh kita itu berapa persen air? Ya, 75 sampai 80 tergantung. Ya, itu kan cuma persen ya. Sekitar segitu. Berarti kan hampir semuanya itu adalah air gitu kan. Oke. Nah, ada keseimbangan atau water level di dalam darah kita gitu kan. Nah, sekarang termasuk dalam kondisi puasa misal. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kondisi istilahnya kondisi airnya itu ini di sini apa ini maksudnya? Water level drops below normal range. Berarti dia berada dalam posisi di bawah normal. Contohnya posisi hipotalamus. Puasa tadi kan kita nggak minum, itu juga bisa di bawah normal. Apa yang dilakukan? Nah, berarti ini adalah tadi stimulusnya. Oh, ini dalam keadaan nggak normal ini, gitu kan? Kemudian di sini kemudian hipotalamus di pusat ini, besok di endokrin kita akan belajar hipotalamus, itu akan mendeteksi, ternyata kalau kondisi di dalam darah itu airnya sedikit, berarti kan terlalu kental konsentrasi darahnya. Kedetek nih sama hipotalamus. Oke? Nah, dari situlah kemudian hipotalamus itu akan merilis banyak yang kita sebut sebagai hormon. Nah, di sini adalah ADH, antidiuretik hormon. ADH ini merangsang apa? Merangsang seseorang itu untuk minum. Ini kalau nggak puasa gitu ya. Berarti saat tenangnya ADH ini adalah setannya gitu ya. Nah, ini merangsang untuk minum. Jadi berespon untuk minum. Kemudian yang kedua adalah ADH menstimulasi kidney atau ginjal untuk mereabsorpsi atau menyerapkan. Mungkin waktu SMA belajar ya, ada filtrasi, augmentasi, reabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi yang ada di dalam ginjal ini dipengaruhi lebih banyak oleh stimulus dari ADH, sehingga pipis urin yang dikeluarkan itu jauh lebih sedikit karena airnya itu direabsorpsi, diserap. Disinilah kemudian terjadi keseimbangan, lagi balance. Inilah yang kita sebut sebagai proses homeostatis. Oke. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau dia ini meningkat? Jadi ternyata airnya kelebihan di dalam tubuh. Maka hipotalamus itu akan mendeteksi bahwa istilahnya konsentrasi cairan itu berlebih, gitu kan? Darahnya nggak terlalu kental, jadi kebanyakan, terlalu banyak. Nah, kemudian di sini pituitari itu merilis hipotalamus itu akan memicu pituitari untuk merilis ADH yang jauh lebih sedikit. Dengan ADH yang jauh lebih sedikit, maka proses reabsorpsi jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi ADH lebih banyak, sehingga tidak banyak air yang direabsorpsi, kemudian air akan dikeluarkan menjadi urin. Maka human atau si person ini, orang ini mungkin akan pipis dalam jumlah yang jauh lebih banyak karena dalam kondisi kelebihan air gitu. Termasuk ada rangsangan-rangsangan atau stimulus yang lain seperti dalam keadaan kondisi dingin, ada dalam kondisi tegang,
stres dan lain sebagainya, itu nanti ada rangsangan hormon-hormon yang lain. Tetapi kita lihat di sini prosesnya, stimulusnya tadi di sini. Ini salah satu contoh proses homeostasis yang menjadi dasar dari ternyata yang namanya fisiologi tubuh itu kayak gini. Intinya adalah apa? Intinya adalah balance, membuat tubuh itu seimbang. Caranya bagaimana? Ya, tubuh akan mengatur sendiri agar kita dalam keadaan balance. Sel tidak akan mengalami kerusakan atau misalnya dia tidak akan mengalami gangguan proses step by step-nya atau proses fisiologinya. Gitu. Sama halnya dengan yang ada di sini, saya kasih contoh bagaimana saat kita dalam kondisi dingin gitu ya, atau dalam kondisi panas. Intinya adalah kalau kalian baca sendiri di sini, pusat kontrol atau dalam hal ini adalah thermoregulatory center pada bagian otak, itu dia akan mengontrol kalau misalnya kita kedinginan, ya berarti nanti kita akan menggigil dan secara respon kita akan kalau sebagai manusia itu kita akan langsung pakai jaket atau pakai selimut dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi panas itu kita akan berkeringat, mengeluarkan keringat yang banyak karena keringat yang banyak itu akan melumasi permukaan tubuh kita sehingga akan terasa jauh lebih dingin. Kalau kalian mungkin yang cewek-cewek yang ada di sini, kalau misalnya kalian jogging lari-lari gitu ya, atau yang cowok habis futsalan gitu kan, gembrobios, bahasa Indonesianya apa? Keringatannya ya. Tapi beda tuh, keringatan itu makan bakso juga ya, tapi makan bakso juga gembrobios sih. Keringatan gitu ya, tapi keringatan yang banyak berkucur-kucur gitu ya. Nah, basah gitu kan. Nah, itu nanti setelah mungkin awalnya panas, kayak ada uap gitu ya, tetapi setelah itu anyep, dingin. Walaupun bau tapi dingin. Nah, itu adalah proses fisiologi akan mendinginkan permukaan dari kulit kita. Kenapa? Karena nanti semakin suhu itu akan berpengaruh banget ya. Manusia itu sekitar 37 derajat Celcius normalnya, atau sekitar 36,5 sampai 37,3. Kalau misalnya lebih dari situ biasanya demam. Nah, itu dalam posisi kayak gitu. Kalau misalnya kondisi jauh lebih panas, itu akan berefek atau berdampak pada organ-organ yang lain atau misalnya dalam sel. Mungkin tidak akan merusak, menghancurkan sel tidak, tetapi dia akan berdampak pada proses fisiologi dari tingkat sel maupun jaringan. Maka kemudian kita akan berespon seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, silahkan. Namanya siapa? Sekalian kenalan. Lukman, oke. Keringat dingin itu respon pada saat kita stres. Gitu kan? Dalam kondisi dalam kondisi kita itu sebenarnya tidak dalam kondisi kepanasan, tetapi kita misalnya keringatan karena otak kita itu dalam kondisi bahaya. Maksudnya gini, stres itu bukan berarti nggak ada duit, nggak ada duit atau misalnya putus cinta dan sebagainya. No, stres bukan seperti itu. Dalam kondisi biologis yang namanya stres itu adalah keadaan bahwa kita itu dalam posisi fight atau dalam kondisi kita itu harus melakukan proses homeostasis agar kita itu tetap seimbang. Itu adalah stres. Gitu kan. Misalnya nih, saya tunjuk Lukman, misalnya maju ke depan, presentasi, nggak nyiapin apa-apa kan, langsung mikir, opo iki gitu kan. Saya harus mau gimana, saya harus nyiapin apa, saya harus ngomong apa, itu yang namanya stres. Otak itu akan langsung berespon, dan itu akan mempengaruhi hormon-hormon yang lain, termasuk nanti kita akan pelajari ya, besok kita waktu endokrin kita akan belajar tentang stres. Nah, kemudian itu akan sedikit saya ceritakan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi hormon-hormon termasuk pada bagian korteks adrenalin. Yang itu contohnya adalah kortisol atau misalnya epinefrin atau norepinefrin yang kemudian akan mempengaruhi cairan plasma dan lain sebagainya, dan itu akan mempengaruhi keringat yang ada di dalam tubuh kita sehingga nanti akan keluar keringat. Maka keringat dingin ini di setiap orang beda-beda karena mungkin Lukman tak suruh maju santai aja, tetapi mungkin yang lain stres. Pandangan orang juga beda-beda. Contoh misalnya kita nangkep tikus, gitu kan?
kita punya hewan uji tikus, kemudian tikusnya itu nangkepnya asal-asalan, ekornya seperti ini, kan dia stres, merasa terancam. Maka paling gampang adalah dia bernafas atau dalam kondisi terancam, keluar keringat dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat. Nah, itu yang dimaksud dengan stres. Cuma kalau manusia kan nggak ada pemasukan nih stres, padahal posisi juga santai gitu kan, nggak seperti itu. Yang dimaksud dengan stres ada benar-benar banyak pikiran itu tetap masuk dalam stres, karena kita berpusat dan itu akan mengeluarkan energi, karena semuanya akan akan masuk ke otak semua, termasuk darah. Kita harus membutuhkan energi untuk berpikir, sehingga denyut jantung juga akan meningkat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus semuanya akan berpusat di situ, mikir gimana kenceng gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan stres. Oke? Ada pertanyaan lain lagi? Monggo. Enak ya kuliah. Enak ini kuliah tatap muka. Udah 2 tahun ini kita nggak ketemu seperti ini. Baik, saya akan lanjutkan, boleh ya? Thank you. Nah, bagaimana tubuh merespon agar kondisi tetap seimbang, atau dalam hal ini adalah sel? Maka ada yang namanya interaksi dan komunikasi sel. Loh, ternyata sel itu bisa melakukan komunikasi ya? Bisa ngomong antara satu dengan satu yang lain. Iya, karena kalau sel itu tidak bisa ngomong dan sel tidak bisa melakukan interaksi, kita bukan makhluk hidup multiseluler. Kita hanya satu sel utuh karena kita nggak mau komunikasi antara sel yang lain. Tetapi tidak, yang namanya sel itu bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Karena karena adanya kesepakatan, tidak ada benar-benar kompak gitu ya selnya, maka kita utuh menjadi salah satu organisme utuh. Bayangkan kalau misalnya sel kita itu saling berperang gitu ya, nggak mau kerjasama, ya kita mencar. Epitel lari sendiri, saraf lari sendiri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara interaksi dan komunikasi tersebut. Nah, komunikasi antar sel itu merupakan, kita sampai jam berapa ya? 10:25. Komunikasi antar sel itu merupakan koordinasi berbagai aktivitas sel di seluruh tubuh guna mempertahankan kelangsungan hidup dan menghasilkan respon yang lain yang dikehendaki bergantung kepada kemampuan sel untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Kalau saya contohkan misalnya di sini adalah saraf, bagaimana komunikasi dari satu saraf ke saraf yang lain. Maka ada presinapsis, kemudian ada postsinapsis dari ujung ke ujung. Dari pre ke post berkomunikasi, kemudian akan berjalan hasil komunikasinya, maksudnya seperti itu baru saraf. Jadi kalau kita lihat, kita bisa memang mempelajari satu organ utuh, tetapi bagaimana sih di dalam organ tersebut selnya itu saling berinteraksi? Karena kita tahu ya, yang namanya organ itu tersusun atas jaringan-jaringan, di mana jaringan itu juga memiliki sel-sel yang berbeda. Oke. Nah, sekarang saya akan coba contohkan. Nah, di sini. Dari sinilah yang kemudian kita tahu bahwa komunikasi itu butuh suatu sinyal. Gitu kan? Nah, proses pensinyalan sel ini merupakan proses yang mengubah sinyal pada permukaan sel menjadi respons seluler secara spesifik. Nah, ada proses pengubahan sinyal dari mungkin pada permukaan, ya, walaupun tidak seluruh permukaan, pada permukaan sel menjadi respons seluler, menjadi suatu komunikasi. Ini kita sebut sebagai jalur transduksi sinyal. Agak sedikit biosel ya, tapi ini agak berpengaruh terhadap proses fisiologi. Nah, saya kasih contoh. Ini adalah penelitian. Para peneliti saya kurang jelas sih. Nah, di sini mungkin saya mau ke sana, tetapi nanti kameranya enggak ini. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah homir. Homir itu apa ya? Ragi. Jamur yang digunakan untuk roti ya. Oke. Atau yeast. Oke. Paham teman-teman semua? Nah, seorang peneliti itu kemudian melihat bahwa jamur ini kan satu sel ya. Nah, dia ternyata
untuk mating atau apa namanya kawin itu dia bisa berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lain. Caranya gimana? Nah, ini adalah apa namanya gambar. Ini A, ini alfa, menandakan bahwa organisme yang berbeda, bukan organisme, adalah individu yang berbeda. Yeast A, yeast alpha. Oke. Nah, kemudian mereka memiliki pada bagian permukaannya itu dia punya yang namanya reseptor. Oke. Nah, di sini juga ada reseptor. Oke. Nah, karena dia punya reseptor dan apa namanya mereka saling berkomunikasi dan menangkap informasinya, maka kemudian dia mating, berikatan, binding reseptornya. Oke, dan dia bisa melakukan suatu fungsi di mana kalau kita lihat kemudian ada gabungan dari kedua yeast tersebut, maka di sini hasilnya adalah A per alpha. Jadi ada perbedaan, ya seperti human atau seperti manusia lah, seorang ibu dengan seorang ayah, kemudian dia melakukan apa namanya hubungan seksual. Nah, anaknya itu pasti adalah gabungan antara kedua orang tua tersebut. Itu yang disebut sebagai komunikasi. Jadi kalau kita lihat pada permukaan selnya, itu yang ditangkap di sini adalah ternyata mereka punya reseptor. Sel yang kecil-kecil aja, dia bisa melakukan komunikasinya. Bagaimana dengan makhluk yang multiseluler seperti kita ini? Nah, komunikasi antar sel itu bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu contohnya adalah junction. Pernah mendengar istilah junction? Apa? Hah? Gimana? Taut? Taut? Waktu histologi dulu, waktu ngomongin epitel, kita ngomongin junction. Masih ingat ya, sama Bu Nurul mungkin. Nah, kemudian, atau mungkin waktu biasa. Nah, selanjutnya ada hubungan langsung sesaat penanda permukaan sel. Nanti saya jelaskan maksud dari nomor 2 ini. Kedua adalah secara tidak langsung, contohnya adalah parakrin, hormon, neurotransmitter, dan neurohormon. Oke, sudah mulai panas ini teman-teman semua. Tahu, masih ingat junction nggak? Lupa ya? Nah, maksudnya gini, secara langsung itu gimana? Mahasiswi berdekatan, kemudian saling contek-contekan, komunikasi jauh. Cetek, nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, nomor 3 sama C. Itu adalah komunikasi secara langsung. Karena dempetan, deketan. Gampangnya seperti itu. Oke? Bagaimana dengan komunikasi yang tidak langsung? Nah, misalnya yang duduk di pojok dengan yang duduk di sini. Bagaimana cara ngasih jawaban dari sini ke sana? Bisa via HP, bisa pakai apa? Apa namanya? Kertas dilempar dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud sebagai secara tidak langsung. Berarti komunikasi secara tidak langsung yang ada di sini itu letaknya pasti jauh. Oke? Nah, sekarang saya kasih contoh bagaimana komunikasi secara langsung. Ada yang kita sebut sebagai gap junction. Contohnya adalah sel epitel. Bagaimana sel epitel itu dia kan seperti dinding ya, kalau kalian dulu waktu praktikum suruh gambar itu dinding jajar-jajar kayak gitu kan. Ternyata antara, ya bukan dinding sih karena epitel nggak punya dinding ya. Maksudnya gambarnya seperti dinding, cuma maksud saya adalah sitoplasmanya itu kan berlekatan. Ya enggak? Nah, saat sitoplasmanya berlekatan itu kalau kita lihat ternyata di sini ada tautnya. Ada celahnya. Jadi kalau di sini adalah tembok, di situ ada pintunya. Nah, senyawa-senyawa kimia yang digunakan untuk komunikasi itu bisa lewat celah situ. Itu ya yang kita sebut sebagai junction. Jadi sel itu sebenarnya enggak apa ya? Enggak benar-benar apa ya? Tidak ada celah sama sekali, itu enggak. Kadang itu ya ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Ada lubang kecil ya. Itulah yang dimaksud dengan junction. Walaupun itu erat, di luar itu tidak bisa nembus karena ada lubang kecil. Oke? Paham dengan maksud saya ya? Nah, ini disebut sebagai tahu celah. Contohnya adalah ion, molekul kecil itu secara langsung dapat bertukar antara satu sel dengan sel lain.
Bagaimana dengan tadi ya melalui hubungan sesaat penanda permukaan sel. Nah, contohnya adalah sel imun, sel T, sel T sitotoksik, sel imun sel T. Ini memiliki penanda khusus di bagian permukaannya, molekul penanda gitu ya. Yang memungkinkan sel tersebut berhubungan dengan sel yang lain. Jadi misal, sel T itu berfungsi untuk melakukan proses penghancuran pada sel-sel yang terinfeksi virus. Ini sel T, gitu ya. Ini sel T, kemudian ini sel yang terinfeksi virus. Nah, dia memiliki molekul penanda untuk mengetahui ini terinfeksi. Maka dia akan datang ini sel T nih, tek, kena kan? Berarti dia komunikasi secara langsung kan? Kemudian ini dihancurkan sama sel. Berarti ada dekat langsung gitu ya. Jadi disamperin, loh gitu ya, ngapain pak gitu kan. Nah itu berarti dia menggunakan penanda permukaan sel. Walaupun letaknya jauh, awalnya jauh, tapi kan dia bergerilya seperti tentara. Kemudian ada sel epitel yang dia terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri, hancurin. Gitu. Oke? Ada pertanyaan untuk komunikasi secara langsung? Belum. Saya lanjut. Bagaimana dengan komunikasi tidak langsung? Sudah ngambil biologi sel belum? Sudah ya? Kalian tahu apa yang dimaksud dengan parafin? Ada yang tahu? Parafin. Sama sel tetangganya ngapain? Berkomunikasi. Baik. Oke. Saya ganti pertanyaannya. Jelaskan perbedaan antara parafin, endofrin, dan eksokrin. Oke. Tahu bedanya? Pernah dijelasin? Nah, apa? Saya sendiri bilang pernah gitu ya. Apa? Kalau parakrin, tetanggaan. Gampangnya gini. Kalau parakrin itu tetanggaan to the point langsung. Karena dia bisa menangkap. Gitu ya. Oke? Itu parakrin. Jadi ini sel yang ada di sini, secreting cell, kemudian target cell itu langsung nempel. Gitu ya. Itu parakrin. Bagaimana dengan endokrin? Endokrin itu contohnya apa? Hormon. Yes, benar, hormon. Apa? Bagaimana hormon itu bekerja? Apakah seperti ini? Pituitari misalnya, atau tadi misalnya pituitari mengeluarkan ADH, ADH di sini langsung tahu pituitari tadi akan di otak ya. Nah, ditangkap sama targetnya. Targetnya misalnya kidney misal. Dia ngeluarin ADH kan? Ini contohnya ADH. Ini kidney gitu ya, ginjal. Tapi ginjal ada di otak? Ginjalnya ada di otak? Enggak. Ginjalnya di mana? Di sini kan? Nah, berarti kan dari sini ke sini. Caranya gimana? Melalui pembuluh darah. Endokrin melalui jalurnya itu adalah pembuluh darah. Semua hormon itu dikeluarkan itu lewat pembuluh darah. Eksokrin. Eksokrin contohnya adalah enzim pencernaan. Misalnya apa ya? Paling gampang mungkin cairan yang dikeluarkan sama hati. Nah, pankreas, bebas. Pankreas itu punya enzim ya. Nah, kemudian pankreas itu ngasih enzim pencernaan itu ke dalam usus, gitu kan? Lewat apa? Pembuluh darah? Enggak. Lewat saluran. Eksokrin dia punya saluran khusus, jadi enggak lewat pembuluh darah. Oke? Nah, sekarang saya akan fokus di sini. Jadi benar ya namanya parafin itu antara satu sel dengan sel yang lain langsung ke target, tetanggaan. Dia nggak butuh perantara. Tetangganya langsung nangkep. Berarti kunci dari mekanisme parafin itu adalah saling berdekatan.
percepatan. Nggak mungkin pituitari atau hipotalamus mengeluarkan hormon ditangkap sama organ-organ yang jauh jaraknya, itu caranya ditangkap, caranya nangkep gimana? Mau organnya jalan kan nggak mungkin. Kalau pembuluh darah, kita tahu bahwa yang namanya pembuluh darah itu pasti mengalir di dalam tubuh. Jadi yang namanya di sini belum ya. Yang namanya hormon itu pasti akan ditangkap. Jadi prosesnya lama karena dia akan diedarkan terus. Nah, bagi sel-sel yang memiliki hormon itu modelnya gini. Sama dengan parakrin, dia memiliki reseptor untuk penangkap. Jadi hormon itu akan tersebar ke dalam tubuh kita. Hanya sel-sel yang memiliki reseptornya saja yang bisa menangkap sinyal kimia tersebut. Nah, inilah kayaknya ada yang belum ke-mute deh di sini, teman-teman. Siapa ya? Oh. Oke. Nah, gitu. Jadi itu adalah parakrin. Saya akan lanjutkan. Bagaimana dengan yang neurotransmitter? Aduh, kenapa ini? Nah, bentar. Nah, di sini saya mau jelasin hormon terlebih dahulu. Nah, tadi kalau hormon itu dia diedarkan ke pembuluh darah. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan neurotransmitter? Kalau neurotransmitter itu sebenarnya yang namanya sel saraf. Ini besok saya jelaskan secara rinci bahwa saraf itu nanti selain menggunakan electrical signal gitu ya, itu ternyata di bagian ujungnya atau di postsinapsisnya itu dia akan mengeluarkan senyawa kimia, dan senyawa kimia ini disebut sebagai neurotransmitter. Inilah yang kemudian ditangkap oleh sel target. Yang paling banyak menangkap itu adalah otot. Maka otot itu bisa bergerak dari apa? Dari stimulus yang ada pada sel saraf. Jadi kita bisa gerak secara apa? Sadar. Pengennya kita kayak gimana, itu kita bisa bergerak. Otot itu bisa bekerja seperti itu karena dia punya sel saraf. Di situ ada neurotransmitternya. Nah, ini zat kimia perantara jangkauan pendek sebagai respon atas sinyal listrik. Nah, sinyal listrik itu kita sebut sebagai impuls. Besok kita pelajari di apa namanya. Nah, kemudian ada komunikasi tidak langsung atau neurohormon. Nah, neurohormon ini ada beberapa jenis neurosekretarik. Intinya kombinasi antara saraf dengan hormon, gitu ya. Jadi misalnya di sini neurohormon ini saraf itu nanti dia akan nempel pada bagian pembuluh darah, gitu kan. Nah, kemudian di sini neurohormonnya akan dikeluarkan ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu akan menyebar, kemudian nanti akan masuk ke sel target. Jadi kombinasi antara endokrin dengan sel saraf. Nah, ini contohnya adalah vasopresin. Vasopresin hormon yang diproduksi oleh sel saraf di otak merangsang retensi penahanan air oleh ginjal selama pembentukan urin. Oke? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Belum? Oke. Saya boleh lanjut? Atau kita nafas dulu? Lanjut ya. Nah, ini sekarang saya kasih contoh. Saat kemudian sel itu dia nangkep bagaimana cara dia memahami pesannya. Gitu kan? Bagaimana cara dia memahami pesan tersebut? Maka kalau kita tahu bahwa tahapan pensinyalan itu terdiri dari penerimaan, gitu ya. Nah, ini kalau ditembak itu terima atau enggak. Kalau enggak terima ya berarti enggak frekuensi reseptornya. Penerimaan atau reception, kedua adalah transduksi, ketiga adalah respon. Pernah dengar nggak istilah ini? Waktu biologi sel. Penerimaan, transduksi, dan respon. Ternyata biologi sel itu ngaruh ya di fisiologi. Iya, karena itu basicnya. Oke. Saya lanjut. Tadi saat dengan jalan kayak gimana pun, mau dia mau parakrin, mau dia menggunakan gap junction, mau dia menggunakan neurotransmitter, atau mau dia menggunakan hormon, itu kan intinya dia
sel itu pasti punya yang namanya reseptor dan dia akan tangkap, gitu kan? Nah, saat dia ditangkap berarti lock and key, bener nggak ya? Gembok dan pokoknya kunci sama pintunya atau apalah perumpamaannya, pas gitu loh. Karena misalnya insulin itu yang bisa nangkep ya berarti ya sel-sel yang dia berfungsi untuk mengambil glukosa. Testosteron reseptornya itu ya ada di testis, gitu loh. Jadi semuanya punya reseptornya masing-masing. Oke? Nah, reseptor ini akan ditangkap, ini yang namanya penerimaan, biasanya ada di permukaan membran dan ada yang di dalam. Jadi reseptor itu ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, di sini contohnya adalah yang di luar, atau bukan di luar, sorry, di permukaan membran. Oke? Saat dia ditangkap di permukaan membran, kemudian dia langsung ke proses pensinyalan atau diteruskan. Inilah yang disebut sebagai transduksi. Nah, kemudian dari transduksi itu ada aktivitas seluler responnya. Inilah yang kita sebut sebagai respon. Oke, terus apa sih? Misalnya dikasih, oh ini apa namanya gosipnya kayak gini loh. Nah, responnya gimana? B aja, atau terkejut, atau kayak gimana? Gitu loh. Paham? Saya lanjutkan. Nah, penerimaan atau kita sebut sebagai reseptor itu adalah ketika sel target mendekati molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Oke, nah sinyal itu saya sebut sebagai ligand. Nah, ini agak sedikit molekuler nih. Tadi udah sel gitu ya, sekarang kita agak sedikit molekuler. Senyawa molekul itu kita sebut sebagai ligand yang berikatan secara spesifik dengan molekul lain menyebabkan perubahan bentuk protein reseptor, itu mengaktifasi reseptor. Berarti hormon itu ligand bukan? Ya, hormon itu ligand. Tetapi ligand itu selain hormon banyak. Oke? Reseptor, nah itu ada yang di dalam membran plasma dan ada yang di intraseluler. Ada dua jenis reseptor. Nah, sekarang kita lihat reseptor yang berada di, bukan dalam ya, mohon maaf ini saya salah ketik, berada di permukaan membran plasma atau pada membran plasma. Oke, ini adalah reseptor yang sebagian besar molekul atau sinyalnya atau ligandnya itu larut atau hidrofilik, berikatan dengan situs spesifik pada reseptor yang tertanam pada membran plasma sel. Ada 3 jenis. Kenapa hidrofilik? Karena ada yang tahu kenapa kok reseptor ini harus hidrofilik atau ligandnya harus hidrofilik? Karena permukaan membran kita terdiri atas susu dan apa fosfolipid di layer itu apa? Permeable, semi permeable, gitu kan? Sehingga kalau hidrofilik di tengah-tengahnya ada hidrofobik, itu kita nggak bisa masuk. Maka reseptornya ada di permukaannya. Oke? Ingat ya? Ingat ya? Nah, ada 3 tipe ion, tirosin kinase, dan protein G. Ingat? Enggak. Nah, saluran ion itu modelnya seperti ini. Jadi, sinyal ini, nah ini adalah contoh dari reseptor dari saluran ion. Ini adalah ligand gitu ya. Saat dia nempel, contohnya adalah dia itu berfungsi untuk ion, untuk memasukkan ion. Karena ion ini nanti sebagai bentuk komunikasi selnya. Nah, apa yang terjadi? Saat ligand ini nempel, maka ion ini akan buka, gate-nya akan buka, kemudian ionnya akan masuk. Nah, kalau ligandnya keluar atau lepas, gate-nya tertutup. Aplikasi ini adalah neurotransmitter yang nanti kita akan pelajari di proses fisiologi saraf. Bagaimana neurotransmitter bekerja? Itu cara kerjanya menggunakan reseptor ion. Oke? Nah, bagaimana kalau tirosin kinase? Ini dia membutuhkan gugus fosfat atau kita membutuhkan energi ATP. Nah, simpelnya seperti ini. Ini bagian protein reseptor yang menjulur ke dalam sitoplasma berfungsi sebagai tirosin kinase atau ini merupakan enzim yang mengkatalis mempercepat transfer gugus fosfat ATP
Ini yang dimaksud. Ini adalah enzimnya di sini, tirosin. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 pasang. Nah, kemudian reseptor tirosin kinase merupakan reseptor membran yang melekat fosfat ke tirosin. Kalau kita lihat, ini adalah ligan. Kelihatan ya, moga-moga kebaca. Nah, kemudian saat ini sinyalnya nempel gitu ya ke reseptornya di permukaan membran ini, nah, maka dia akan merubah ATP menjadi ADP, kemudian fosfatnya itu akan melekat. Dengan adanya energi yang tercetuskan, itu membuat selular respon atau pensinyalan selanjutnya. Mulai kemudian selanjutnya adalah proses transduksi. Kalau tadi ion yang masuk, kalau di sini tidak. Ini adalah aktivasi dari protein, kemudian lanjut. Oke? Sama, fungsinya adalah sebagai reseptor. Jadi reseptor itu ternyata jenisnya macam-macam. Nah, ini gampangnya contohnya seperti ini. Gitu ya. Ada 6 fosfat, kemudian nanti protein yang tidak aktif, karena di sini ada sinyal yang nempel, menjadi protein yang aktif. Protein yang aktif itu merupakan selular respon. Apakah selular respon itu macam-macam bentuknya? Nanti kita akan lihat. Bagaimana dengan reseptor terkopel protein G atau G protein? Nah, ini sama. Jadi ini adalah G protein yang ada di bagian permukaannya. Ini ada enzim. Nah, ini adalah G protein yang belum aktif, gitu kan. Saat ada reseptor yang nempel, maka kemudian ini dia membutuhkan, nah ini membutuhkan protein yang mengikat molekul, dia tidak membutuhkan ATP, dia membutuhkan GTP, guanosin trifosfat. Nah, dari sinilah kemudian ini jadi energi. Nah, ini enzim yang belum aktif karena di sini ada ligan yang nempel, kemudian ini akan menempel ke sini gitu ya. Akhirnya terjadi aktivitas enzim. Enzim ini yang memicu proses selular respon. Gitu. Nanti kalau sudah selesai selular respon, ini akan lepas lagi. Nah, GTP mecah menjadi GDP dan P, lepas fosfatnya. Nah, nanti ujung-ujungnya dia akan aktif lagi jika ada ligan yang nempel lagi. Dia jadi GTP lagi, kemudian nempel di sini, ini aktivasi lagi, lepas lagi jadi GDP dan P. Ada pertanyaan? Itu yang baru di permukaan. Nah, ini adalah perbandingannya. Ini adalah gate channel gitu ya, ion channel. Ini yang tirosin kinase, ini adalah yang G protein. Saya akan lanjut. Bagaimana dengan intraseluler? Tidak semua hormon itu, tidak semua hormon atau sinyal itu kemudian dia hidrofilik atau apa namanya berikatan dengan air, sehingga dia bagaimana dengan sinyal-sinyal yang dia itu notabene adalah senyawa-senyawa atau bukan senyawa, molekul-molekul hidrofobik. Maka kalau molekul hidrofobik, dia kan bisa menembus permukaan membran. Dia bisa menembus membran ini, gitu kan? Nah, maka kita butuhkannya adalah hormon steroid. Salah satu contohnya adalah hormon steroid atau hormon reproduksi itu estrogen, testosteron, itu semuanya adalah hormon steroid. Nah, termasuk hormon tiroid itu kemudian reseptornya itu ada di dalam sel. Jadi ternyata nanti hormonnya dia akan masuk ke dalam sel kemudian ditangkap. Dari situlah kemudian dia akan berespon di dalamnya. Nah, kita akan masuk ke dalam proses tadi bagian reseptor ya. Nah, kita akan masuk ke dalam proses di sini transduksinya, pensinyalannya kayak gimana. Nah, saya akan ringkas saja. Transduksi biasanya protein kinase bekerja dalam suatu reaksi berantai untuk meneruskan sinyal ke sasaran akhir. Proses rantai ini kita sebut sebagai kaskade. Jadi misalnya gini, ini G protein ya, kemudian dia nempel. Nah, kemudian di sini dia akan mengaktifkan enzim, kemudian dia akan mengaktifkan second messenger. Nah, inilah yang disebut sebagai pesan berantai. Ini nempel ke sini, kemudian ada selular respon. Oke, saya akan oke, nah di sini. Jadi kalau misalnya di sini ada sinyal, kemudian dia akan mengaktifasi
apa namanya transduksi. Nah, proses transduksinya itu adalah protein aktif kinase 1 merubah protein kinase 2 yang belum aktif menjadi aktif. Ini merubah protein kinase 3 menjadi aktif terus sampai ke selular respon. Nah, proses ini disebut sebagai kaskade. Oke? Nah, karena ini dia ngomongin tentang, kalau kita lihat ya prosesnya di sini, ATP pecah jadi energi, fosfatnya hilang jadi ADP. Ya enggak? Di sini juga sama enggak? ATP pecah jadi ADP. Gitu enggak? Nah, maka di sini disebut sebagai fosforilasi kaskade karena fosfatnya yang pecah. Oke? Nah, inilah yang disebut sebagai transduksi sinyal dari permukaan yang ada di, kan tadi contohnya reseptor yang di permukaannya. Kemudian bagaimana dia bisa pesan berantai menuju ke tengah atau menuju ke pusat dari respon. Saya akan lanjut aja gampangnya. Kenapa sih kok ribet banget, intinya kan kayak gitu ya. Kenapa kok ribet banget? Kan karena gini, dengan adanya pensinyalan tadi atau proses transduksi tadi, ini mecah, ini mecah, ini mecah gitu ya. Dari satu respon yang ada di sini, contohnya ini adalah reseptornya, kemudian ini adalah ligannya. Nah, ini kemudian dia akan melakukan amplifikasi. Apa itu amplifikasi? Proses penyebaran. Dari satu sinyal ternyata yang teraktivasi misalnya di sini adalah 10. 10 ini dia akan mengaktifasi atau melakukan proses penyebaran 100. Dari 100 kemudian ke 100 ke 1000, dari 1000 ke 100.000, kemudian ke 10 juta dan seterusnya. Jadi hanya dari satu sinyal, kemudian ya kayak kalian gosip, jangan ngomong siapa-siapa ya, apa namanya, tetap ya kamu juga jangan ngomong siapa-siapa ya, jangan ngomong siapa-siapa ya, terus kayak gitu, akhirnya satu kelas tahu. Itu salah satu gampangnya kayak gitu. Di dalam kelas ada, misalnya di sini ada apa namanya, reseptornya adalah pintunya, kemudian gosipnya mulai di awal, kemudian ngomong di sini ngomong sini. Nah, ini transduksi. Terus kaskade gitu kan, sampai kemudian responnya gimana? Oh, responnya kemudian orangnya datang dikacangin. Nah, itu adalah respon. Sederhananya kayak gitu. Hanya dari satu sinyal saja. Bagaimana kalau tadi, makanya nanti kita akan lihat pada hormon ya, kelenjar pituitari yang kecil di sini sama hipotalamus yang kecil, bagaimana dia bisa mengatur seluruh tubuh kita. Ya karena mekanisme kerjanya seperti ini, teman-teman semua. Paham ya? Nah, responnya apa? Ya gen, DNA, translasi, transkripsi, hasilnya protein. Nah, protein itu yang dipakai buat apa? Monggo. Gitu. Ada yang mau tanyain? Oh, ternyata nggak ngomongin fisiologi ya, ini kita ngomongin seluler ya, tetapi ini adalah basicnya gitu loh. Kan biar nanti saat kita ngomongin tentang kerja dari apa namanya jaringan atau organ-organ tersebut, teman-teman udah paham dulu basicnya dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Siapa namanya? Dila. Yuk. Bisa, tetapi kemungkinan besar susah. Nah, yang pertama bisa dulu apa yang kemudian dapat menyebabkan mutasi gen, salah interpretasi, protein yang dihasilkan salah, gen yang dihasilkan salah. Apa yang kemudian apa yang terjadi seterusnya? Ya kalau bisa selnya itu kemudian salah gitu ya. Kalau itu berdampak berat, tadi sel sitotoksik akan menghancurkan, dirusak selnya, gitu kan? Kenapa? Karena ini merupakan sel yang mengalami mutasi. Berarti ini adalah sel kanker karena dia salah nerjemahin, dihancurin. Kalau enggak, dia akan memperbanyak diri. Nah, siapa yang berfungsi untuk merubah sinyal tadi jadi salah? Ya, faktor-faktor eksternal, radioaktif, kemudian apa namanya reaktif oksigen spesies, stresor-stresor yang mengganggu proses pensinyalan di dalam tubuh kita, atau intinya adalah yang mengganggu proses homeostasis. Senyawa racun, asap rokok,
Nah, itu kalau terus-menerus akan mengganggu proses komunikasi yang ada di sini, gitu ya, mengganggu homeostasis. Nah, kalau kemudian selnya aja sudah kacau, dia jadi kanker, mutasi, gitu, karena dia ganggu. Gitu. Salah satunya, gitu. Tetapi balik lagi, saya juga nanti bisa ditanyakan sama dosen yang bidangnya molekuler ya. Kayak ada bagaimana cara, oh ini kalau gangguan-gangguan ini kemudian dihilangkannya seperti apa, itu sebenarnya ada mekanismenya. Tetapi saya juga kurang begitu paham mengenai hal tersebut. Tetapi efeknya dampaknya yang paling gampang kita lihat adalah mutasi. Gitu. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Cukup? Saya stop share. Ada yang mau ditanyakan? Saya benar-benar saya kacangin ini teman-teman yang di online ini. Ada yang mau tanyain? Atau sudah pada hilang semua ini? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Kok mana ya? Sudah. Oke. Kalau sudah cukup, saya stop share. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nah, kita akan ketemu di minggu depan dalam jam dan waktu ruangan yang sama. Saya minta tolong teman-teman nanti kalau dalam posisinya kekunci langsung responsif gitu ya ke Sumeru. Mbak ini kurang sih. Kuncinya ketutup, tolong minta dibukakan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih semua atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak.